Pak Ustadz Irsyad Ramdan. Saya dari SDIT El-Haq. Setiap hari biasa mengajar kelas 2A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Yanti dari SDIT El-Haq. Biasanya mengajar di kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia, biasa dipanggil Ustazah Lia. Saya mengajar di SDIT El-Haq, khususnya kelas 2C. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Ilmi, saya dari SDIT El-Haq. Ustazah Ilmi biasanya mengajar di kelas 2D sebagai wali kelas. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan memberikan sebuah cerita yang berkaitan dengan matematika. Kemarin teman-teman sudah melihat videonya bukan? Ya, tentang perkalian. Kemarin perkalian itu apa teman-teman? Perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Kali ini Ustazah akan memberikan contoh soal tapi dengan sebuah cerita. Oke, langsung ya, dengarkan baik-baik cerita dari Ustazah. Edo memiliki 4 kantong plastik. Tiap kantong berisi 3 buah kelereng. Nah, yang ditanyakan berapakah seluruh kelereng yang dimiliki Edo? Nah, langsung saja Ustazah kasih tahu caranya. Oke, tadi Edo memiliki berapa kantong? Ya, 4 kantong. Kita hitung ada berapa kantong ini? 1, 2, 3, 4. Pas ya, ada 4 kantong kelereng. Yang berisi berapa kelereng? Masing-masing kantongnya. Nah, 3. Masing-masing kantong berisi sebanyak 3 kelereng. Berapakah semua kelereng yang dimiliki Edo? Nah, kalau dibuat perkalian teman-teman, jadi seperti ini. Ini angka berapa yang di dalam kantong? Angka 3. Sebanyak berapa kantong ini? 1, 2, 3, 4. Jadi 3 ini dikali 4. Ini kalau dibuat perkalian. Nah, kita sambungkan ke sini teman-teman. Perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 3-nya sebanyak 4. Yuk kita coba lihat. 3-nya sebanyak 4. Kita hitung ya. Apa benar? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini semua kita jumlah. Nah, oke langsung ya. Karena sudah lengkap, langsung aja kita jumlah. Yang pertama, dari depan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bagus, pintar teman-teman. Setelah itu, apa 3 ditambah 3? Bukan. Jadi ini jawabannya 6 ditambah 3. Bukan 3 tambah 3 lagi, tapi yang ini ya, yang hasilnya ini ditambah sampingnya. 6 ditambah 3 berapa? 9. Pinter. Lagi ya, jadi 9 yang ditambah 3 lagi sama dengan 12. Nah, jadi teman-teman, kalau ada soal perkalian semuanya entah itu 4 dikali 5, berarti 4-nya pun sebanyak 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu pun seterusnya. Jadi ini tadi berapa? 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi semua kelereng yang dimiliki Edo sebanyak 12 kelereng. Ya teman-teman ya, ini bisa dicoba di rumah yang ini ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar perkalian. Tapi beda lagi teman-teman, ini perkaliannya angka 6.
Jadi Ustazah akan mencontohkan perkalian semua angka yang dikalikan dengan angka 0. Oke teman-teman, mari kita simak contoh yang sudah Ustazah berikan di sini. Oke, yang pertama 1 dikali 0 sama dengan 0 teman-teman. 10 dikali 0 sama dengan 0 teman-teman. Jadi teman-teman, Ustazah berikan catatan ya. Semua angka ya yang dikalikan dengan angka 0 ini semua jawabannya adalah 0. Contoh lagi yang lebih banyak ya angkanya ya. 250 lah dikali 0. Jawabannya tetap 0. 300 dikali 0. Jawabannya pun tetap 0. Ya. Jadi semua angka berapapun yang dikalikan dengan angka 0, jawabannya adalah 0. Gampang bukan teman-teman? Oke teman-teman, lanjut ya. Kita akan belajar perkalian lagi, tapi beda dengan tadi. Ini perkaliannya adalah dengan angka 1. Nah, oke, langsung aja ya. Langsung aja simak contoh yang Ustazah berikan. Yang pertama, ada 1 dikali 1. Ya. Oke, seperti tadi yang teman-teman dari awal, perkalian itu penjumlahan yang diulang-ulang. Kita lihat 1. Kalau 1 dikali 1 berarti satunya ini sebanyak 1. Berarti jawabannya berapa? Kan gak ada yang dijumlah, berarti tetap 1. Oke, yang kedua ya. Gampang kok ini. Lanjut yang kedua. 2 dikali 1. 2-nya sebanyak 1. Berarti jawabannya berapa? 2, karena nggak ada temannya, karena cuma ada 1. Ya, dan seterusnya teman-teman. Kalau teman-teman pengen langsung boleh. 3 dikali 1 sama dengan 3. Langsung aja. Karena nggak punya teman, jadi langsung bisa ditulis. Karena cuma ada 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 1 sama dengan 4. 5 kali 1 sama dengan 5. Dan semuanya, meskipun angka yang besar, contoh angka berapa? 10. 10 dikali 1, ya tetap, karena nggak ada temennya. 10 tetap ditaruh sini sama dengan 10. Begitupun angka-angka yang lain, meskipun angkanya ratusan, puluhan ya, semua yang dikali 1 akan tetap. Ya, paham ya teman-teman ya? Bisa dicoba di rumah sama ayah sama bunda. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar berbagai macam wujud benda. Ada yang tahu apa saja wujud benda? Nah, mari kita belajar berikut ini. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Apa sih padat, cair, dan gas itu? Benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap meskipun dipindah-pindahkan. Terus apa contohnya? Contohnya yang pertama yaitu gelas. Terus ada lagi batu, ada lagi sendok, dan kayu. Masih banyak lagi contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Misalnya tas, pensil, dan lain-lain. Kalian bisa mencari di sekitar kalian. Selanjutnya, benda cair. Apa benda cair itu? Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair yang mempunyai sifat mengalir, basah, dan bentuknya menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya. Contohnya apa? Misalnya yaitu 1. Kecap. Kecap yang ada di botol setelah itu dituangkan ke piring misalnya, maka kecapnya akan berbentuk seperti piring. Kalau ada di botol berbentuk seperti botol, maka benda cair bentuknya sesuai dengan tempatnya. Terus ada lagi madu. Selanjutnya ada lagi es teh dan air. Masih banyak lagi contoh benda cair di sekitar kita. Selanjutnya benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang tidak bisa dilihat
dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Bentuk benda gas berubah-ubah. Contohnya apa? Yang pertama yaitu misalnya udara yang ada di dalam balon. Kenapa balon yang tadinya kempes setelah ditiup bisa mengembang? Karena di dalam balon ada udara yang setelah ditiupkan menjadi mengembang. Nah, ini Ustazah punya contoh balon. Balon ini sebenarnya balonnya adalah benda padat. Namun karena ditiup dengan udara atau angin, balon ini membesar. Jadi yang ada di dalam balon ini yang membuat besar adalah udara, dan udara itu termasuk benda gas. Contoh yang lain ada lagi udara di dalam ban. Bannya itu padat, tapi udara yang ada di dalam ban itu namanya benda gas. Terus ada lagi, misalnya kalau kalian pernah nggak melihat ibu kalian memasak air di dapur? Setelah airnya mendidih akan keluar uap. Nah, uap itu juga termasuk benda gas. Ada satu lagi, pernah nggak melihat pabrik yang atapnya di corongnya itu ada seperti kepulan asap? Nah, asap itu juga termasuk benda gas. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, tapi terlihat. Oke, sekian, terima kasih.